Ruhut Sitompul bela Sri Mulyani soal bansos Anies, jangankan nyerang balik, ngeles aja enggak sanggup. Kisruh soal bantuan sosial di DKI Jakarta menjadi perbincangan hangat para tokoh politik hingga masyarakat umum. Diawali dari statement Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta warganya. Sebab DKI tak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga Jakarta. Menurutnya, jumlah penerima bansos secara keseluruhan ada 4,7 juta kepala keluarga KK. Awalnya 1,1 juta warga DKI ditanggung pemerintah daerah, sedangkan sisanya 3,6 juta warga lain ditanggung pemerintah pusat. Namun lantaran DKI meminta 1,1 juta warganya ditanggung pemerintah pusat, sehingga total yang dibebankan kepada pemerintah pusat menjadi 4,7 juta KK. Kemarin dapat laporan dari Pak Menko PMK Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta warga DKI, kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Politikus PDIP Ruhut Sitompul meramaikan komentar soal perdebatan soal bansos DKI. Di akun media sosialnya, Ruhut menyebut Anies Baswedan tidak akan mampu membantah atau menyerang balik tudingan Sri Mulyani. Soal bansos Anies pilih tak nyerang balik, apa yang mau diserang balik, ngeles saja sudah nggak sanggup, keren berdasarkan fakta yang akurat. Penjelasan yang dikatakan satu Menko dua Menteri Pak Joko Widodo langsung tulis Ruhut Sitompul. Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2020. Respon Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani soal ketidakmampuannya dalam memberikan bantuan sosial bansos kepada 1,1 juta kepala keluarga KK di wilayah setempat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu menyebut DKI telah memberikan bansos kepada warganya di hari Kamis tanggal 9 April tahun 2020 atau sehari sebelum kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB dilakukan. Inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhan pokok pangan sembako warga miskin. Hal ini harus dilakukan karena di satu sisi, PSBB berlaku sejak tanggal 10 April dan warga miskin atau rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini, kata Anies berdasarkan keterangan yang diterima dari PPID DKI Jakarta pada Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020 malam. Menurutnya penyaluran bansos DKI juga lebih dulu dilakukan, karena di sisi lain pemerintah pusat baru akan mendistribusikan bansos kepada warga miskin dan rentan miskin pada tanggal 20 April tahun 2020. Karenanya Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan tersebut untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial. Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Makanya, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu, ujar Anies. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Anies Baswedan soal bansos tunai. Kompas.com/wartakotalive.com. Berikut ini kronologis Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan distribusi bansos, sebagai berikut. 1. Pada tanggal 30 Maret tahun 2020, rapat terbatas bersama Presiden yang membahas angka penerima bantuan yakni 1,1 juta jiwa orang dari data yang biasa diberikan bantuan oleh pemerintah provinsi dan 2,6 juta jiwa orang sebagai penerima tambahan. Sehingga total kebutuhan bansos yang disebut saat itu sebanyak 3,7 juta jiwa orang. 2. Pada tanggal 2 April tahun 2020, rapat koordinasi antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta yang membahas satuan penerima bansos menyepakati bahwa satuan penerima bantuan tidak lagi jiwa individu, tapi menggunakan satuan kepala keluarga KK agar pendistribusian yang lebih efisien dan karena bisa saja satu keluarga terdiri dari beberapa individu penerima bantuan. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi pembahasan dengan menggunakan satuan orang, jiwa. Semua pembahasan adalah berbasis satuan KK, keluarga.
3. Pada tanggal 7 April tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan data penerima bansos kepada Kemensos. Pada tanggal yang sama, pimpinan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 DKI Jakarta, Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pangko Armada 1, Pakops AU, dan Lantamal Kajati, Kabinda Kasurgap 1 mengadakan rapat bersama untuk menentukan tanggal pelaksanaan PSBB yaitu tanggal 10 April tahun 2020. Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa pendistribusian bansos dimulai pada tanggal 9 April sehari sebelum PSBB. Selanjutnya, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mendagri pada tanggal 9 April yang dihadiri oleh Mensos dan Menko PMK, Gubernur DKI Jakarta melaporkan rencana pelaksanaan PSBB pada tanggal 10 April. Yang akan didahului oleh distribusi bansos ada tanggal 9 April sebagai bagian yang tidak terpisahkan dokter kebijakan PSBB. 4. Pada tanggal 9 April tanggal 25 April tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan bansos untuk 1.194.633 kakak di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.